Kali ini gue mau cerita tentang alasan mengapa negara Singapura bisa jauh lebih maju ketimbang Indonesia. Padahal dulunya Singapura merupakan negara yang miskin, bahkan sangat terbelakang jika dibandingkan dengan Indonesia, baik dari segi sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Pokoknya Singapura dulu itu SDM-nya sangat rendah banget. Bahkan banyak warganya yang buta huruf, rasis antar suku, dan tidak memiliki SDA yang memadai, sehingga banyak orang nganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan, kecuali kalau punya orang dalam. Namun semua itu mulai berubah ketika munculnya seorang sosok yang cukup kontroversial, tapi memiliki ide yang paling brilian di antara semua tokoh politik saat itu. Beliau adalah Lee Kuan Yew, sang founding father of Singapore. Kisah ini bermula ketika Lee Kuan Yew mulai mendirikan The People Action Party atau disingkat PAP bersama para warga Singapura pada tahun 1954 dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Singapura dari kolonialisme Inggris. Di sisi lain, Singapura pada saat itu sedang mengalami ketegangan antar suku, ras, dan budaya gara-gara sikap rasisme yang sangat tinggi. Sehingga Lee lebih memilih untuk mendamaikan serta menggabungkan mereka ke dalam satu wadah dengan harapan supaya bisa mudah dikontrol. Oleh karena itu, partai ini berisi dua kubu utama, yaitu para profesional terpelajar berbahasa Inggris dari sayap kiri yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew, dan para serikat pekerja terpelajar berbahasa Mandarin dari kelompok komunis yang dipimpin oleh Lim Chin Siong. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya PAP bisa menang pemilu pada tahun 1959, sehingga Lee Kuan Yew sudah resmi menjadi seorang Perdana Menteri pertama Singapura. Namun anehnya, Lee tidak terburu-buru untuk menjadikan Singapura sebagai negara yang merdeka, karena ia sadar betul bahwa SDM Singapura pada masa itu masih sangat rendah sekali. Oleh karena itu, Lee lebih memilih untuk menjadikan Singapura sebagai negara bagian dari Federasi Malaysia pada 16 September 1963 supaya bisa memanfaatkan sumber daya alam di Semenanjung Melayu yang sangat melimpah. Meskipun demikian, Singapura hanya bisa bertahan selama 2 tahun saja, dan akhirnya malah dikeluarkan oleh Malaysia atas perintah dari Tunku Abdul Rahman pada tanggal 7 Agustus 1965. Hal ini dikarenakan pada saat itu Malaysia memiliki tingkat rasisme yang sangat tinggi kepada etnis Tionghoa, sedangkan Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan menginginkan kesetaraan hak bagi semua etnis. Melalui peristiwa tersebut, akhirnya Singapura secara terpaksa harus menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 9 Agustus 1965. Berawal dari sinilah Singapura di bawah kepemimpinan Lee mulai tumbuh dan berkembang secara pesat, bahkan sampai melampaui Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto.